Pemirsa apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 2 Agustus. Seorang perawat rumah tangga asal Indonesia meminta bantuan lembaga swadaya masyarakat dan menyampaikan bahwa ia mengalami kekerasan seksual dan dilarang keluar oleh majikannya selama masa kerja 9 bulan. Kelompok LSM meluncurkan investigasi dan menemukan bahwa majikan tersebut ternyata adalah seorang buronan kasus kekerasan seksual yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Mereka meminta Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemkot Keelung untuk melakukan perbaikan guna mencegah terulang kembalinya kasus serupa. Saya berharap jangan sampai ada korban lagi seperti saya. Membayangkan perlakuan tidak manusiawi yang dihadapinya, PMI menghadiri konferensi pers didampingi oleh kelompok LSM yang menceritakan bahwa selama 9 bulan terakhir, ia dipekerjakan di sebuah rumah di Keelung, namun sama sekali tidak melihat lansia yang perlu dirawat. Ia juga mengklaim bahwa ia mengalami kekerasan seksual serta dilarang keluar oleh majikannya. 如果在台湾犯有刑事案件，他们按照规定都是会被遣返回国，丧失工作权的。可是为什么身为通缉犯的雇主，却可以堂堂正正的请外劳？这是非常双标的。 LSM menganggap peraturan MOL memiliki celah sehingga tidak dapat mengatur majikan semacam ini yang membuat PMA dihadapkan situasi yang sangat berbahaya. Legislator juga mempertanyakan, selama 9 bulan terakhir, Departemen Urusan Sosial Kota Keelung tidak pernah mengirim petugas untuk melakukan kunjungan dan kantor polisi telah mengizinkan buronan ini bebas berkeliaran. MOL menegaskan bahwa mereka akan melakukan amandemen undang-undang dengan harapan dapat memperketat pengawasan kualifikasi majikan yang hendak mempekerjakan PMA. Sementara itu, Departemen Urusan Sosial Kota Keelung menekankan bahwa mereka akan meninjau kembali mekanisme kunjungan dan menambahkan metode seperti wawancara telepon sebagai wujud kepedulian terhadap PMA. UU Standar Ketenagakerjaan yang telah berlaku selama 40 tahun, pada saat ini sejumlah serikat pekerja mengadakan jumpa pers tanggal 1 Agustus untuk mengusulkan versi amandemen UU. Dengan harapan dapat meningkatkan upah lembur, memulihkan hari libur nasional yang dihapus sebanyak 7 hari dan menambah dana pensiun. Mereka menekankan selanjutnya akan mengunjungi partai yang berkuasa dan oposisi untuk menjajaki peluang amandemen UU terkait. Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan telah berlaku 40 tahun. Sejumlah serikat pekerja mengadakan konferensi pers untuk mengajukan draft amandemen undang-undang. Mereka berharap agar upah lembur ditingkatkan dari 1,33 kali lipat menjadi 2 kali lipat pada 2 jam pertama. Dan untuk 2 jam berikutnya, dari 1,67 kali lipat menjadi 3 kali lipat. Mereka juga meminta agar 7 hari libur nasional yang dihapus dikembalikan kepada pekerja untuk mengurangi jam kerja. 40年来都不曾提高过的加班费率，从现行前2小时1又1/3提高到2倍，后2小时1又2/3提高到3倍。 然后让休息日、国定假日与特休假的出勤费率也都比照提高。 Serikat pekerja juga mengusulkan peningkatan dana pensiun serta perlindungan bagi PMA dan kalangan lemah. Bagi majikan yang melanggar UU Standar Ketenagakerjaan, menunggak upah, dan pesangon yang jumlahnya melebihi $1 juta dapat diseret ke pengadilan dengan larangan keluar negeri, yang diharapkan dapat membantu meningkatkan tingkat pengembalian dana kompensasi tunggakan upah. 一直要提高到2倍，那我认为有很多产业 能不能接受还不知道，2倍是不合理的啦。台湾的产业还没达到那个2倍的产业。 Sudah ada majikan yang merasa keberatan terhadap versi amandemen undang-undang yang diajukan serikat pekerja. MOL menanggapi bahwa mereka akan terlebih dahulu memahami tuntutan amandemen UU dari pihak pekerja dan masih perlu mengumpulkan pendapat dari berbagai pihak. Serikat pekerja menegaskan mereka akan secara bertahap mengunjungi fraksi partai politik untuk menjajaki peluang amandemen undang-undang. Taifun Gaimi menyebabkan kerusakan parah pada rel kereta jalur utara. Ruas jalur Chongde hingga Heren di Hualien bahkan terputus akibat longsor. Setelah menjalani perbaikan selama berhari-hari, rel jalur utara yang semula direncanakan beroperasi pada tanggal 3 dibuka 1 hari lebih awal. Lalu lintas 2 arah pada jalur tunggal akhirnya kembali beroperasi normal pada pukul 5 pagi hari ini. Rel jalur utara yang terputus selama 9 hari akibat taifun dibuka kembali hari ini. Kereta pertama menuju Sulin berangkat pada pukul 6 pagi. Banyak penumpang yang semula hendak naik ke utara setelah mengelilingi Taiwan lewat jalur selatan naik shift ini, sehingga menghemat setidaknya 6 hingga 7 jam. Mereka berterima kasih kepada petugas TRC atas kerja keras mereka. Bekas longsor terlihat di sepanjang jalur utara, terutama di stasiun Chongde. Jembatan Xiaqingshui ambruk dan putus terbawa arus. Demi keselamatan, kecepatan kereta harus dikurangi saat melewati ruas ini. TRC menekankan, jalur selatan jembatan Xiaqingshui diperkirakan baru akan selesai diperbaiki pada akhir Desember. Taifun Gaimi mendatangkan hujan lebat dan menyebabkan banjir. Yuan Eksekutif mengumumkan mekanisme subsidi dengan menetapkan batasan banjir setinggi 50 cm.
Jumlah subsidi yang disediakan oleh pemerintah pusat dan Pemda mencapai 40.000 dolar Taiwan untuk rumah tangga biasa dan 50.000 dolar Taiwan bagi kalangan berpenghasilan menengah ke bawah. PMUN Eksekutif mengumumkan pemberian subsidi tambahan bagi keluarga yang terimbas banjir setinggi 50 cm. Bagi rumah tangga yang terimbas banjir di atas 50 cm, selain subsidi Pemkot atau Pemkap sebesar 5.000 hingga 20.000 dolar, UN Eksekutif akan memberi tambahan 20.000 dolar menjadi maksimal 40.000 dolar. Sedangkan untuk rumah tangga berpenghasilan menengah ke bawah, jumlah maksimal mencapai 50.000 dolar. Bila ketinggian banjir kurang dari 50 cm, Pemda akan memberikan santunan sesuai kondisi di lapangan. Rumah tangga berpenghasilan menengah ke bawah akan menerima subsidi 10.000 dolar Taiwan dari Yayasan Bantuan Bencana. Pemerintah Indonesia minggu lalu mengumumkan batasan usia perokok akan dinaikkan dari 18 tahun menjadi 21 tahun. Di saat yang sama juga melarang penjualan rokok di radius 200 meter dari sekolah. Namun aktivis anti rokok menilai protokol tersebut akan menjadi sia-sia bila tidak didukung oleh upaya pengawasan dari pihak berwenang. Di jalanan Jakarta terlihat banyak perokok di pinggir jalan atau di bawah pohon. Indonesia adalah salah satu negara penghasil tembakau terbesar di dunia. Dari 270 juta populasi di Indonesia, terdapat 70 juta perokok dewasa. Dalam rangka menjauhkan anak muda dari rokok, Otoritas Indonesia pada 26 Juli mengeluarkan peraturan baru yang menaikkan batas usia minimum untuk membeli rokok dari 18 tahun menjadi 21 tahun. Selain itu, toko dilarang menjual rokok per batang, dan penjualan rokok juga dilarang dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain. Ya bagus sih menurut saya, karena apa? Biar anak sekolah itu nggak terlalu bebas untuk pada ngerokok gitu, mengurangin juga istilahnya. Peraturan baru ini juga melarang penjualan rokok biasa maupun rokok elektronik di platform perdagangan online dan situs media sosial. Meskipun langkah-langkah ini mendapat dukungan dari masyarakat dan ormas anti rokok, ada orang khawatir bahwa tanpa pengawasan yang ketat, seperti mewajibkan pembeli rokok untuk menunjukkan kartu identitasnya, pelaksanaannya akan penuh dengan celah yang dapat mengurangi efektivitasnya. Gitu aja, tapi ada tim khusus sekarang ke lapangan semua. Gitu. Jangan cuma bikin aturan, udah duduk manis aja kayak gitu. Ya. Mengingat rokok di Indonesia murah dan mudah terjangkau, akhir-akhir ini pihak berwenang telah berusaha mengendalikan kebiasaan merokok dengan cara menaikkan tarif cukai hasil tembakau. Larangan iklan rokok di media sosial juga akan diberlakukan dalam 2 tahun ke depan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan, sampai jumpa.